Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Farida dan kamu lagi nonton Edupedia, solusi pendidikan untuk masa depan. Pernah gak sih kalian kepikiran soal personal branding? Nah, aku kasih tahu ya, Eduvers, personal branding adalah salah satu upaya untuk menciptakan identitas unik dan berkesan tentang diri sendiri di mata publik. Sederhananya, ini seperti membuat merek dagang untuk diri sendiri. Nah, sama seperti sebuah merek produk yang memiliki logo, slogan, dan nilai-nilai yang khas, personal branding ini juga melibatkan pembentukan citra yang konsisten dan mudah diingat. Namun, personal branding juga seringkali dianggap sebagai upaya untuk pamer atau mencari perhatian semata nih, Eduvers. So, di video kali ini kita akan bahas sekaligus memahami ya tentang personal branding, mulai dari mengapa personal branding itu penting sampai cara kita untuk membangun personal branding mulai dari hal-hal yang sederhana. Dan tentunya aku gak sendirian dong di sini. Kita akan ngobrol santai sambil belajar dengan narasumber yang luar biasa banget. Beliau ialah mahasiswa aktif dari program studi ekonomi pembangunan angkatan 2021. Beliau juga berpengalaman di bidang organisasi, magang, dan kerja. Dan oh ya, beliau juga meraih prestasi yang banyak nih, Eduvers. Salah satunya adalah juara satu short movie tahun 2021. Dan beliau juga merupakan the winner Putri Siliwangi 2023. Masalah skill jangan diragukan lagi ya teman-teman. Beliau ini jago public speakingnya, jago marketingnya, jago videografernya, dan masih banyak lagi skill yang beliau miliki. Siapa ya kira-kira narasumber yang akan memberikan pengetahuan baru buat kita hari ini? Yuk kita sambut. Siapa ya kira-kira narasumber yang akan memberikan pengetahuan baru buat kita? Inilah dia, Kak Rai Resti. Halo. Dadah dulu kamera. Hai. Halo guys. Halo guys. Ini buat ini juga. Apa di YouTube? Oke. Kak, apa kabar nih Kak? Aduh, kabarku baik banget sih. Akhir-akhir ini kayak lagi santai, gak sibuk sama pekerjaan juga. Aku panggilnya Kak Rai atau Kak Resti? Kak Rai aja. Kak Rai, oke. Kak Rai, ini aku berterima kasih banget loh udah bersedia. Ini kita reschedule mulu dari minggu-minggu kemarin ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa sempetin buat syuting hari ini. So, Eduvers, diam di tempat, jangan kemana-mana. Yuk kita gali secara mendalam mengenai jurus ampuh membangun personal branding di kampus. Dan tonton videonya sampai habis ya. Betul. Oke, langsung aja ya Kak. Seperti yang kita ketahui, konsep personal branding ini semakin populer ya, terutama dengan maraknya era digital dan media sosial. Namun pemahaman yang mendalam tentang personal branding ini masih belum merata nih di semua kalangan gitu. Nah, kira-kira kenapa sih Kak personal branding itu sangat penting, terutama di era digital saat ini? Oke ya, aku langsung jawab aja nih kayak kalau kita bahas tentang personal branding, apalagi di era digital ini sangat penting, memang sangat penting sekali. Apalagi memang sekarang kan kebanyakan kemajuan dalam bidang usaha, bahkan pertumbuhan ekonomi menaik pun karena di era digital ini kan. Dari mulai sekarang aku kan juga host live nih. Aku kerjanya host live. Ya. Emang host live itu cukup signifikan banget ya di era sekarang, berjualan secara live streaming gitu. Itu tuh membantu banget buat UMKM yang tadinya mungkin kekurangan dana. Nah, kalau misalkan terkait personal branding sendiri, kalau dari aku pribadi, mungkin kita fokusin aja buat konten sebanyak-banyaknya. Misalkan nih, kalian pasti banyak gak sih, kakak mau gak jadi konten kreator? Mau dong, pasti mau ya. Pasti semua juga mau dong, apalagi sekarang kan affiliate itu penghasilannya lumayan banyak kan. Aku juga coba tuh jadi affiliate pemula, walaupun memang gak mudah banget buat bisa FYP gitu. Tapi kalau kita konsisten, nanti juga ada tuh brand yang masuk buat ngajakin kolaborasi, mau itu kecil-kecilan atau gede-gedean gitu. Jadi emang penting banget sih menurut aku, apalagi kalau buat nanti nih kita yang fresh graduate ya. Kalau misalkan kita punya sampingan konten kreator tuh, kita bisa punya penghasilan tambahan gitu sambil menunggu info-info lokal gitu betul. Gampang banget, apalagi bisa dijadiin portofolio juga. Nanti kalau misalkan kita kalau kitanya udah punya nama nih di portofolio, juga gampang banget tuh buat HRD ngambil kita buat jadi karyawannya. Itu berpengaruh banget loh. Oke, jadi memang personal branding ini sangat penting ya teman-teman, mengacu pada alasan-alasan tadi. Nah, pertanyaan kedua,
ini tadi aku sempat mention di awal, beberapa orang tuh masih memiliki persepsi yang salah gitu ya tentang personal branding, misalnya menganggapnya sebagai upaya untuk pamer gitu ya Kak, atau mencari perhatian semata. Nah, gimana sih cara untuk menghilangkan stigma negatif tersebut? Mungkin itu lebih maraknya itu dengan kata flexing mungkin Iya, ya, betul. flexing mungkin ya. Flexing. Sebenarnya gini sih, kalau itu tuh tergantung sudut pandang kita masing-masing ya. Pasti ada pro, ada kontra, Iya, itu betul. hal yang pasti dalam kehidupan gitu. Kalau tadi itu stigma negatif ya. Sebenarnya teman-teman kalau memang untuk menjadi content creator atau untuk meningkatkan personal branding tuh tentunya kita harus kelihatannya memang bagus gak sih, kayak dari segi penampilan bukan Iya. harus good looking, tapi harus rapi. Kita punya konsepan, kita konten untuk menjadi content creator, kita mau di bidang apa. Emang pernah sih, aku juga pernah sih baca kayak penampilannya bagus tapi misalkan keadaan rumahnya ya jelek atau gimana, padahal kan gak harus dilihat dari segi backgroundnya gitu. Iya, betul banget. Untuk meningkatkan personal branding itu sebenarnya gak harus melihat background kita dari keluarga kayak gimana, apakah kita punya privilege, itu tuh sebenarnya gak ngaruh gitu tak. Jadi tergantung kitanya memandang suatu standar itu kayak gimana gitu Kak. Kalau menurut aku kayak gitu gak sih? Iya, Kalau misalkan kakak misalkan contohnya negatifnya kayak gimana nih? aku tuh kayak dia tuh kayak pengen dipuji deh. Misalnya kita mau daftar nih kayak kakak jadi Oke. Putri Siliwangi misalnya. Nah, teman-teman tuh nganggap aku tuh kayak dia kayaknya mau dipuji deh, biar dipuji sama siapa gitu kayak gitu. Aku cukup bisa membedakan mana orang yang memang membranding dirinya sama yang flexing gitu. Aku juga takut salah ngomong ya kalau yang kayak gitu-gitu cukup sensitif sebenarnya. Tapi itu tuh balik lagi lah ke pandangan kita. Kalau misalkan kita memandang seseorang itu sisi buruk, itu tuh berpengaruh juga ke pikiran kita yang kotor gak sih? Jadi kita tuh harus tetap positif gitu memandang orang. Kalau misalkan memang sisi jeleknya gak ada, ya udah jangan terlalu dipikirkan gitu. Kalau misalkan ada kebermanfaatannya, kita ambil manfaatnya aja. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadi tetap harus berpikir positif. Betul. Gitu ya. Oke. Pertanyaan ketiga, Boleh. bagaimana cara membangun personal branding dimulai dari hal-hal yang sederhana nih Kak, tapi tetap relevan gitu ya dengan dunia perkuliahan maupun dunia kerja. Ini aku juga merasa kalau membangun personal branding itu cukup susah gitu Betul. ya. Susah, pasti susah. Terus Gimana apa nih cara kakak misalnya memulai waktu dulu dari hal-hal kecil apa dulu nih? Aduh, kalau bicara tentang bagaimana, sebenarnya aku juga bukan konten creator yang udah Ya, oke. lumayan ada rate-nya gitu kan. Tapi aku punya temen yang dia udah punya rate harga gitu kan. Dia tuh mulainya udah cukup lama dari dia SMA. Itu tuh prosesnya pasti lama ya. Iya, pasti lama. Udah hampir mau 5 tahun. Jadi kalau misalkan kita mencoba sekali nih buat nge-branding diri kita terus di FYP atau misalkan kok gak ada progres, kita baru hitung jari lah gitu ta. Kita bandingin sama orang-orang yang udah sukses gitu kan. Orang-orang juga pasti prosesnya banyak kan. Kayak kita sekarang lihat-lihat, kita pasti punya fans ya Kak, kayak seleb-seleb yang kita ikuti dari SMA Iya, betul gitu banget. kan. Terus sekarang makin bersinar karirnya. Kalau kita pikir-pikir, kita ngikutin konten kreator itu dari SMA deh. Jadi suatu hal yang wajar kalau misalkan untuk proses yang lama dia bisa semakin bersinar dan bagus karirnya. Nah, kalau memang susah, emang susah. Aku sendiri pun kadang bad mood loh Kak, kalau misalkan gak FYP. Aku juga kalau misalkan mau buat konten, kadang kok gak FYP ya, susah banget gitu. Tapi kan itu mungkin ujiannya, prosesnya. Nah, kalau misalkan ke teman-temannya emang punya tekad yang kuat, itu kalau misalkan di TikTok tuh kan ada algoritmanya ya. Jadi per hari itu kita tuh harus posting Kak. Jadi gak boleh kelewat. Kalau misalkan kita rajin nih buat konten, nanti juga TikToknya nggak deteksi ini rajin gitu. Nanti FYP tuh bakal berjalan seiring waktu kayak gitu. Konsistensi nomor 1 ya Kak ya. Menurut aku kayak gitu. Kalau dari kakak sendiri ini membangun branding di kampus, ini kakak mulainya dari apa dulu? Kalau aku sendiri tuh nge-branding kampus, pertama aku tuh aktif organisasi. Di Hima, terus di UKM, terus aku juga aktif di eksternal juga. Kayak gitu sih. Mulai dulu dah dari yang ada di lingkungan kita kalau menurut aku. Karena buat aku pribadi, buat bisa naik ke Putri Siliwangi juga, aku tuh mulainya dari ikuti Hima gitu. Soalnya kan
dunia perkuliahan itu tuh kita tuh harus bisa beradaptasi nih Iya, Kak. betul. Beradaptasi sama orang-orang yang baru tuh kita harus cukup cepat, mampu kerja dalam tim, dan itu tuh bisa melatih kita gitu untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, untuk lebih melangkah lagi untuk mencoba hal baru kayak gitu kalau menurut aku. Oke, jadi memulai dari hal-hal yang ada di sekitar Betul. kita. Karena kalau misalkan langsung ke atas juga kitanya Kak, aduh gimana ya, bingung ya kalau langsung ke atas juga kalau misalkan nggak punya Terlalu pengalaman. berat. Mm-mm. Oke, selanjutnya gimana sih cara untuk menjaga konsistensi dalam membangun personal branding? Konsistensi sebenarnya emang Gen Z itu lebih kebanyakan kemudian ya. Iya, benar banget. Betul kan, Gen Z itu tuh terkenal cukup bisa terbilang kemudian gitu. Memang konsistensi itu memang sulit banget, tapi itu tuh bisa ditekan sama kebutuhan kita. Misalkan nih, aku juga kan aku udah kerja freelance gitu. Kadang malas banget buat bisa masuk tiap hari tuh. Tapi kadang ada kebutuhan yang harus kita penuhi gitu ya. Harus kita penuhi. Jadi nantinya itu tuh neken diri kita nge-push gitu. Pokoknya aku harus konsisten gitu kerja. Karena bulan depan aku harus beli ini atau aku harus punya Iya, betul. tabungan. Itu tuh kalau misalkan kita punya tekanan nih, misalkan kakaknya juga punya beban Iya. misalnya. Punya beban nggak? Punya. Beban pasti punya ya. Semua orang pasti punya. Pasti punya dong, semua orang emang pasti punya beban. Nah, jangan dijadikan itu tuh hal yang stres kayak kok hidup aku gini banget ya kadang gitu. Kok orang-orang kayaknya jalannya mulus. Nah, itu tuh pernah gak sih terjadi juga sama kita padahal kita juga gak baik-baik aja tapi orang tuh nganggap kita, "Ih, kamu ini banget ya." gitu Iya, ya. Kamu kayak gitu. uangnya banyak ya, padahal mereka gak tahu kan. Padahal kita juga Di belakang gimana gitu. sama posisinya kayak dia, kayak orang lain. Cuma kita gak banyak bicara gitu, gak berisik gitu kan. Kalau konsistensi, kalau misalkan tadi balik lagi ke konsistensinya gitu, menurut aku pokoknya setiap beban yang bikin kita ngedown, jadikan hal itu buat neken diri kita agar kita tuh supaya bisa nge-push diri kita untuk bisa lebih bisa lebih berani gitu tak. Jadi kita konsisten, harus fokus ke depan, lurus aja, jangan lihat ke belakang. Karena kalau misalkan kita udah ngedown terus kitanya diam di tempat, itu tuh yang rugi diri kita sendiri loh. Iya, betul. Iya gak sih, rugi kita gak dapat apapun gitu. Jadi kalau misalkan galau ataupun apapun, kita alihinnya ke hal yang positif ya, apalagi hal yang bisa menghasilkan uang. Iya, Kalau aku betul. kayak gitu sih. Waktu adalah uang. Betul, waktu adalah uang. Jadi no galau-galau Gen Z ya kayak. Jadi kalau misalkan galau, aku juga suka galau. Tapi kita harus mikirlah, jangan mau rugi dong. Masa waktu kita habis sama galau terus Iya, gak betul, berpenghasilan. Kayak gitu, cari cara lain supaya kamu lebih produktif kalau menurut aku kayak gitu. Oke, itu pertanyaan keempat ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa sosok yang menginspirasi kakak? Tadi kakak sempat mention kayak fans-fans gitu kan. Siapa sosok yang menginspirasi kakak dalam membangun personal branding ini ya? Kalau aku pribadi, motivasi aku Prilly. Prilly. Betul. Iya, aku juga follow Prilly loh. Betul. Prilly atau Konsina kalau aku sih, karena aku termasuk orang yang independent woman juga ya. Iya, oke. Agak keras gitu, aku suka banget lihat Prilly gitu kan. Dia udah cukup umur tapi Iya, dia betul. masih tetap bisa berkarir, bisa tetap fokus ke masa depan dia yang mau dia gapai. Karena kita kan perempuan juga sebenarnya banyak impian ya. Kita sebagai perempuan itu banyak impian, tapi kadang memang lingkungan atau keluarga itu gak mendukung, menuntut kita harus cepat nikah, Iya, harus betul, cepat betul. kerja, harus cepat AIUEO gitu kan. Dan untuk bisa lurus ke depan tanpa mendengarkan hal itu tuh emang agak sulit kan. Makanya kita butuh pengalaman yang banyak, mau dari segi pekerjaan, segi pengalaman organisasi atau apapun, hal-hal yang udah membuat kita naik turun itu tuh bisa menguatin mental kita. Jadi kita tuh tetap lurus ke depan aja gitu. Kalau aku pribadi itu motivasi aku banget dari Prilly atau Konsina. Iya, kelihatan banget loh ya Kak Prilly dari zaman GGS sampai sekarang tuh kelihatan iya kan? banget dia progresannya. Betul Nah, sekali. itu bisa dijadiin panutan ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya ialah apa tantangan terbesar kakak yang kakak hadapi dalam membangun personal branding dan gimana sih cara kakak untuk mengatasinya? Tantangan yang pertama yang aku rasain itu emang susah banget buat konsisten. Oke. Iya, susah banget buat konsistensi. Sama halnya lah kayak orang-orang normal gitu kan, susah banget buat konsisten. Dia upload konten tiap hari. Kan aku
aku sendiri targetnya mau banget jadi content creator ya. Nah aku tuh udah di-push tuh sama teman aku gitu kan, yang udah jadi seorang content creator, kayak uploadnya harus 1 hari sekali gitu. Jadi yang penting upload aja setiap hari. Tapi itu tuh bener-bener ngaruh kalau misalkan memang upload setiap hari lumayan naik gitu. Dan untuk tantangan kedua, aku tuh terhambat sama kerjaan. Aku kan dalam sehari tuh kerja tuh 8 jam ya. Jadi belum lagi kuliah gitu kan. Dalam sehari aku bisa kuliah kerja atau kerja dulu baru kuliah. Belum lagi skripsian gitu kan, bimbingan. Jadi waktu itu tantangan terbesar aku juga. Buat aku 24 jam sehari tuh gak cukup ya. Soalnya kayak sempit banget waktunya. Tentang aku itu sih susah banget buat memanage waktu gitu ta. Jadi kayak kadang kalau misalkan ada waktu sisa maunya tuh istirahat aja gitu kan. Gak mau buat konten gitu. Itu sih tantangan terbesar aku ya. Waktu juga menjadi tantangan karena keterbatasan gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku pribadi. Jadi katanya susah konsisten. Lumayan susah buat konsisten dan juga mengatur waktu yang padat. Jadi itu dia ya teman-teman, seputar personal branding. Tadi kita udah membahas mulai dari kenapa personal branding itu penting, gitu, cara-caranya kita memulai untuk membangun personal branding dalam hidup kita, dan Tepeh juga menyebutkan nih apa aja tantangan yang kakak hadapi dalam membangun personal branding. Oke, semua itu dia pembahasan tadi. Ya aku Udah beres. ya udah beres. Udah terasa ya kayak. Terasa banget. Oke, itu dia teman-teman pembahasan kita seputar personal branding. Jadi intinya tuh ketika kamu secara konsisten membangun citra positif gitu ya, orang-orang tuh akan lebih percaya sama kamu dan keahlian kamu, dan tentunya juga akan meningkatkan kredibilitas kamu sebagai seorang profesional. Masya Allah, amin. Jadi Siliwangi dan juga aktif di bidang marketing. Oke, terima kasih buat edukers semua yang udah nonton sampai habis. Semoga sobat semua belajar hal yang baru dari video ini. Terima kasih juga buat Kak Rai yang sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk berbagi ilmu sama kita. Dan terima kasih juga buat tim Edupedia yang sudah senantiasa membantu dalam pembuatan video ini. Dan jangan lupa klik like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video baru. So have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.